semuanya, perkenalkan saya Fitri Risyanti dengan NIM 210810465. Saya mahasiswa psikologi semester 6. Video ini saya buat sebagai bagian dari pelatihan psikologis dengan tema pernah berelasi dengan seseorang yang menunjukkan ciri narcissistic personality disorder atau NPD. Saya ingin berbagi pengalaman pribadi yang dulu sempat melemahkan saya, tapi kini justru menjadi bekal penting dalam membangun ketahanan mental dan profesionalitas, terutama menjelang dunia kerja. Dalam hidup saya pernah dekat dengan seseorang yang memiliki banyak ciri khas dari NPD. Meski belum tentu terdiagnosis resmi, beberapa tanda yang sangat kentara antara lain selalu ingin dikagumi, merendahkan orang lain untuk menaikkan diri sendiri, tidak pernah mengakui kesalahan, dan sering memutarbalikkan fakta membuat saya merasa bersalah atas sesuatu yang bukan salah saya. Relasi ini tidak hanya melelahkan secara emosional, tetapi juga menghancurkan kepercayaan diri saya. Saya sempat merasa tidak layak dan tidak cukup baik dengan kehilangan arah dalam memandang diri sendiri. Akibat relasi ini, saya pernah mengalami stres berat, bahkan gejala-gejala seperti sulit tidur, hilang nafsu makan, menarik diri dari lingkungan, sampai merasa kehilangan identitas. Hal yang membuat saya lebih bingung adalah di mata orang lain sosok ini terlihat sangat baik, ramah, dan penuh perhatian. Tapi di balik itu saya sering menjadi sasaran gaslighting, dikritik terus-menerus, bahkan dipermalukan di depan orang lain dengan dalih bercanda. Saat saya mulai menetapkan batas, saya justru dituduh egois, tidak tahu terima kasih, bahkan disebut pembuat masalah. Titik balik saya adalah ketika saya mulai belajar tentang konsep kepribadian narsistik dalam perkuliahan. Saya mulai paham bahwa perilaku yang saya alami bukan karena saya lemah, tapi karena ada dinamika kuasa yang tidak sehat. Saya belajar bahwa orang dengan NPD cenderung membentuk relasi transaksional di mana kita hanya dianggap berharga selama kita bisa menyuplai validasi, kepatuhan, atau pujian. Dan begitu kita tidak lagi memenuhi itu, mereka bisa berubah menjadi sangat agresif secara emosional. Dari situlah saya mulai membangun kembali batasan pribadi, menyusun ulang nilai diri, dan belajar untuk tidak merasa bersalah hanya karena saya berkata tidak. Pengalaman ini sangat penting sebagai bekal dalam dunia kerja, karena dunia kerja penuh dengan relasi interpersonal, akan kerja, atasan, bawahan, klien, dan itu tidak semuanya sehat. Ada kalanya kita bertemu dengan orang yang manipulatif, mencari validasi terus-menerus, atau bahkan merusak kerja tim demi kepentingan pribadi. Sebagai calon psikolog dan profesional, kita harus siap untuk membedakan kritik yang membangun dengan hinaan tersembunyi, menjaga batas profesional tanpa kehilangan empati, dan paling penting yaitu tidak membiarkan orang lain mendikte harga diri kita. Mungkin banyak dari kita yang pernah mengalami relasi yang tidak sehat seperti ini, tapi pengalaman tersebut bukan akhir dari segalanya. Justru bisa menjadi titik awal kita untuk mengenali diri, menetapkan batas, dan melatih empati tanpa kehilangan kendali. Mari kita terus belajar bukan hanya soal teori psikologi, tapi juga keberanian untuk menjaga kesehatan mental di tengah relasi yang rumit. Terima kasih sudah menyimak, salam sehat mental, dan sampai jumpa di dunia kerja yang lebih berdaya dan beretika.